Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan materi mengenai aljabar boolean, kanonik, dan kinep. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Tia Marita sebagai moderator. Anggotanya ada Irwan Ali Prasetyo, Asri Kurnia Ramadhani, Ani Widya Lestari, dan Vina Setia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu di sini ada fungsi boolean. Fungsi boolean atau fungsi biner yang sering disebut fungsi boolean adalah fungsi yang mentransfer nilai boolean 0 dan 1 ke nilai boolean 0 atau 1. Sederhananya, fungsi ini mengubah sekumpulan input variabel menjadi nilai 0 atau 1. Selanjutnya, adapun tujuan dari fungsi boolean ini, yaitu penyerahan fungsi boolean ini adalah untuk mencari bentuk fungsi lain yang setara atau ekuivalen, tetapi dengan jumlah literal atau suku tidak berlebihan dan operasi yang lebih sedikit. Next. Adapun contoh penyederhanaan fungsi ini, pertama ada penyederhanaan aljabar boolean, yang kedua ada penyederhanaan aljabar dalam bentuk kinemaps. Next. Salah satu contoh penyederhanaan boolean bisa dilihat di PPT-nya ini. Ini ada dua soal. Yang pertama ada A plus AND B sama dengan A plus AND plus AND. Ini menggunakan hukum penyerapan atau absorpsi ya. Selanjutnya A plus AND plus AND B menggunakan hukum asosiatif. A plus A plus anod NB menggunakan hukum distributif. A plus 1 NB dengan hukum komplement, dan hasilnya A plus B hukum identitas. Selanjutnya soal nomor 2, A N dalam kurung anod plus B sama dengan A N anod plus A N B dengan hukum distributif sama dengan 0 plus A N B sama dengan A N B hukum identitas. Selanjutnya bentuk kanoik. Bentuk kanoik merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau sum of product atau POS, product of sum, dengan minterm atau maxterm. Kanonik memiliki literal yang lengkap, sedangkan bentuk baku merupakan fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS, dan minterm atau maxterm mempunyai literal yang tidak lengkap. Untuk dalam memahami secara lengkap, SOP disilakan dengan jumlah dari hasil perkalian, dan POS sendiri itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Untuk dapat memperoleh ekspresi boolean yang harus diperhatikan hanyalah output biner 1. Suku-suku bentuk SOP disebut minterm. Sedangkan untuk mendapatkan bentuk POS itu bisa diperhatikan itu biner 0 yang biasa disebut maxterm. Seperti contohnya itu fungsi f x y z itu x aksen y aksen y, atau biasa dibaca x aksen n y aksen n z, or x n y aksen and z aksen, or x and
Y, and Z. Itu contoh dari minterm. Selanjutnya untuk fungsi G, itu X, Y, Z, itu X or Y or Z, N, X or Y, aksen or Z. Terus N, X or Y aksen or Z aksen. N, X aksen or Y or Z aksen. N, X aksen or Y aksen or Z. Itu contoh dari maxterm. Dari kedua contoh fungsi tersebut itu adalah dua buah fungsi yang sama. Kemudian ada minterm. Minterm adalah jika ada sebuah variabel bernilai 0, maka variabelnya diberi tanda aksen. Jadi intinya itu jika ada sebuah variabel dan variabelnya itu bernilai 0, maka variabelnya itu diberi tanda aksen seperti pada contoh di bawah ini. Nah, kemudian minterm itu lebih mengarah ke angka 1. Jadi jika ada sebuah persamaan yang tabel kebenarannya itu hasilnya 1, maka persamaan tersebut merupakan sebuah minterm. Dan di minterm logika yang digunakan adalah logika N. Jadi kedua variabel itu dihubungkan dengan logika N. Seperti contoh di bawah ini. Variabel X dan Y. X 0, Y 0. Kemudian ini ada contohnya, X-nya diberi tanda aksen dan Y-nya diberi tanda aksen. Dan antara kedua variabel ini memakai logika N. Seperti juga contoh-contoh di bawah juga seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian adalah maxterm. Maxterm itu seperti kebalikannya dari minterm. Nah, itu maxterm jika ada variabel yang bernilai 1, maka variabelnya diberi tanda aksen. Seperti contoh di bawah ini. Y itu nilainya ini 1, maka ini Y-nya diberi tanda aksen. Dan master itu lebih mengarah ke angka 0. Jadi jika ada sebuah persamaan yang tabel kebenarannya itu hasilnya 0, maka persamaan tersebut merupakan sebuah maxterm. Dan di maxterm itu logika yang digunakan adalah logika OR. Jadi jika dua variabelnya itu dihubungkan dengan tanda logika OR. Oke, next. Nah, jadi. Dalam setiap minterm dan maxterm itu memiliki sebuah istilah atau simbol. Seperti di tabel berikut ini. Ini contoh contoh dua variabel X dan Y. Di minterm itu jika X-nya 0 dan Y-nya 0 itu simbolnya itu M0. Minterm itu M-nya kecil dan maxterm itu M-nya besar. Dan kemudian jika 01 maka itu 1, dan ini 1 dan ini selanjutnya untuk seterusnya. Terus bagaimana jika variabelnya itu lebih dari 2, lebih 3 dari 4, maka bisa next. Nah, jika variabelnya lebih dari 2, 3, lebih dari 4 kan susah itu untuk menghafalnya. Maka cukup dipahami aja. Dimulainya itu dari huruf Z. Huruf Z itu diibaratkan sebagai 1 dan di sebelahnya Z itu lipatannya dari 1 yaitu 2 dan X itu lipatannya dari 4. Jadi jika 000 itu maka simbolnya adalah 0, Z-nya itu 1 maka tetap 1, dan jika sebelahnya itu dan jika ingin mengetahui simbolnya adalah 2 maka di Z-nya itu maka adalah 1 dan sebelahnya 00. Dan jika ingin mengetahui 3 maka cukup ditambah saja yang
simbol 1 dan 2 itu ditambah, makanya hasilnya 011. Jadi mulai dari 001 dan 010 jika ditambah akan 011. Untuk 4 variabel caranya sama. Nanti mungkin urutannya itu 1, dizinya 1, sebelahnya 2, sebelahnya lagi 4, sebelahnya 8. Udah, itu saja dari saya. Terima kasih. Next selanjutnya. Sub dan pos. Sub dan pos itu hampir mirip dengan maxstream, minterm, dan maxterm. Sub sendiri dalam logika digital, sub atau sum of product mempresentasikan fungsi sebagai penjumlahan suku perkalian n. Setiap suku menunjukkan kombinasi input spesifik untuk keluaran satu. Nah, contohnya itu seperti F, A, B, C sama dengan A, N, B, or A, N, C, or B, N, C. Next. Nah, untuk pos sendiri, dalam logika digital, pos atau product of sums mempresentasikan fungsi sebagai perkalian suku penjumlahan. OR, setiap suku menunjukkan kombinasi input spesifik untuk keluaran yang 0. Contohnya F, A, B, C sama dengan A or B or C, aksen, N, A aksen, or B. Dalam kurung aksen, N, dalam kurung A aksen, or C, dalam kurung aksen. Next. Lalu selanjutnya keymap. Keymap itu apa? Jadi keymap itu nama lainnya adalah peta Carnot yang merupakan metode atau langkah penyederhanaan dari aljabar Boolean dengan suatu peta atau kotak-kotak. Jadi dalam penyederhanaan aljabar Boolean ada dua, yaitu dengan penyederhanaan dalam biasa dengan hukum-hukum atau dengan peta Carnot. Ditemukan oleh Maurens Carnot pada 1953 dan seperti ini bentuknya untuk keymap. Lalu selanjutnya di sini ada keymap dengan 2 input, lalu keymap dengan 3 input. Perbedaannya terdapat pada input, misal di sini terdapat 1 input, yaitu input untuk 0 dan 1. Lalu untuk input yang ketiganya terdapat di sini 1 input dan di sini 2 input, ya, dapat dilihat variabelnya dapat terdapat 00, 01, 11, dan 10. Lalu selanjutnya terdapat keymap 4 input, yaitu dengan 2 input dan 2 input. Dengan susunannya seperti yang 2 input sebelumnya, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Menggambarkan yaitu Y, Z, Y aksen. Jika pada minterm, ya, ini jadinya aksen, lalu pada maxterm dapat berupa aksennya yang bernilai 1. Lalu bagaimana cara kita membaca hasil akhir pada penyederhanaan dengan cara keymap ini? Kita dapat membacanya dengan cara menggabungkan yang memiliki satu nilai. Misal, pada keymap 3 input ini terdapat nilai yang sama, yaitu pada minterm yang bernilai 1 ini, pada inputan X, nomornya lengkap, yaitu ada 0 dan 1. Berarti ini X-nya nanti tidak dimasukkan. Jadi yang dimasukkan nanti yang hanya ada satu jenis saja, yaitu Y dan Z atau 1 ini.
Nah, dalam pengelompokan ini hanya bisa dikelompokkan dengan yang berselisih 2 atau 2 pangkat N. Jadi misal ada 3, itu tidak boleh dijadikan 3. Bisa dijadikan 2, yaitu dengan 2 sini dan 2 sini. Dan untuk yang pojok sama pojok itu bisa saling diikatkan, karena ini sebenarnya adalah saling tersambung antara pojok dengan pojok satunya lagi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui fungsi awalnya berupa A, N, B, N, C, or A not, N, B, N, C, or A, N, B not, N, C. Dengan masing-masing jumlah variabelnya 3. Jadi kita dapat mencari jumlah tabelnya atau banyaknya kotak-kotaknya dengan cara 2 pangkat N. Dengan N merupakan jumlah variabel, atau nanti dihasilkan jumlah tabelnya sebanyak 8. Nah, nilai tabelnya kita dapat menghasilkan dari tabel kebenaran. Setelah dari hasil tabel kebenaran, kita mendapatkan output 0 dan 1, lalu kita langsung masukkan ke dalam key map-nya. Nah, di sini dapat langsung ditulis pada hasil. Misal yang pertama, untuk mintermnya itu ada A0, NB, NC. Nah, di sini ternyata yang satu juga sama. Jadi bisa langsung dituliskan, lalu langsung dikelompokkan. Nah, nanti langsung bisa saja dicari nilai akhirnya, yaitu dengan membaca hasil ini. Yang pada hasil yang ini dapat disamakan dengan hasil, atau yang minterm dapat disamakan dengan hasil sob ini, yaitu dengan hasil akhir BC, BNC, or A, NC. Lalu pada hasil yang maxterm dapat ditemukan hasil yaitu C, N, A, or B. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.